yang namanya istri nggak punya penghasilan, minta sama suami tidak mencukupi. Maka ketika istri menuntut, suaminya nggak terima, marah. Makanya pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi ibu salawatnya kompak sekali. Itu latihan 1 minggu ada ya? Pada baru ketemu satu majlis salim dan majlis salim tapi langsung kompak. Hebat, tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Coba kita absen dulu ya, yang hadir di sini siapa saja. Yang pertama adalah majlis salim Bundo Kandung Wai Jepara, Lampung Timur. Selanjutnya Majlis Salim Al-A'raf Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Majlis Salim Al-Oleh-Olehu. Mah. Keripik. Kerupuk. Dorok-dok. Dorok-dok. Sale pisang. Keripik sampe. Apalagi mah? Ieu teh ngaranna Ting-ting. Bukan. Lanting. lanting. Iya. Karena sok motongkeun huntut ya. Wah, sebisa namanya. Diemut nggak habis-habis, digigit teterak. Punten ibu, abis teh ini. Jadi pernah saya makan lanting, patah gigi saya. Udah, terima kasih ya, hatur nuhun ya. Oke, langsung saja kita akan mulai pertemuan kita kali ini dengan sebuah artikel. Ini DPRD Bandung sebut ekonomi jadi faktor tingginya kasus KDRT. Jadi menurut fakta ini katanya jumlah kekerasan dalam rumah tangga di kota Bandung mencapai 1054 kasus selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022 jumlah KDRT di kota Bandung mencapai 412 kasus. DPRD Kota Bandung menyebut ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab KDRT tersebut. Dan itu yang melapor. Yang tidak melapor pasti lebih banyak lagi sebenarnya dari ini. Nah, kenapa? Karena yang namanya ekonomi itu pokok pangkal kehidupan. Kudu makan, kudu punya rumah, harus punya pakaian, listrik bayar, telepon bayar, anak sekolah, semuanya pakai duit. Itulah kenapa oleh Allah kita diperintahkan bekerja. Wa quli malu fasarabalakum wa rasulul mu'minun, bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Dalam ayat ini At-Taubah 105 diperintahkan bekerja bukan hanya laki-laki. Tapi siapa manusia yang hidup, baik dia laki-laki maupun perempuan. Kenapa terjadi KDRT 1500 berapa? 1500 sekian. 1054. Ya, Masya Allah sekian banyak. Karena boleh jadi yang namanya istri nggak punya penghasilan, minta sama suami tidak mencukupi. Maka ketika istri menuntut, suaminya nggak terima, marah. Makanya pakai ini. Dari zaman dahulu perempuan pun bekerja mencari uang. Jadi jangan hanya menuntut saja pada suami. Lakukan sesuatu. Karena Allah pun berikan kepada kita perempuan punya kemampuan, punya kekuatan, punya keinginan. Modal elemen tubuh kita. Laki-laki perempuan sama. Kalau tidak ada sumbangsihnya istilahnya pada ekonomi keluarga, seadanya aja cukup-cukupin. Narimakeun, muncul bahasa orang mah. Suami ngasih segini, alhamdulillah, begitu. Iya. Apalagi kalau udah banding-bandingin sama rumah tangga orang, wah suami bisa marah. Ojo dibanding ke. Iya, ojo dibanding-banding ke. Di mana kunci kebahagiaan rumah tangga katanya menurut ulama Asyakih Mokbil bin Hadi rahimahullah. Kebahagiaan antara suami istri tidak akan terwujud kecuali dengan saling bersabarnya mereka berdua terhadap kekurangan yang lain dan saling tolong menolongnya mereka dalam kebaikan serta dalam mendidik anak-anak mereka. Betul ya Maya? Betul. Karena walau bagaimanapun manusia yang ada yang sempurna. Makanya Allah mengatakan yang namanya orang yang rumah tangga jawab pasangan. Suami mengerti istri, istri mengerti suami. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Makanya tidak akan saling menjelekkan. Ini satu kesatuan. Aman. Oke, nanti kita akan bahas mengenai ibadah yang panjang ini yaitu rumah tangga bersama Dede ya Maya. Panjang. Sambil kita bagi-bagiin dulu nih
Sok, Ipan hoyong kemana? Semuanya aja. Dikit-dikit tapi dikit-dikit ya. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Pergi ke pasar bareng Mang Ujang. Pulangnya ketemu Nyonya. Menikah adalah ibadah jangka panjang. Mampukah aku melewatinya? Insya Allah. Ayo Mang Ujang. Mang Ujang. Ibadah jangka panjang dan penuh lika-liku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadah yang paling panjang, penuh dengan liku-liku. Ada luka-luka enggak? Lika-liku, Hanya luka-luka ada juga, lika-liku. mah. Laki-lakinya harus ada juga, maksudnya. Laki-laki penuh liku-liku, lalu luka-luka. Bu, ibadah. Ibadah itu penghambaan seorang makhluk kepada khalik. Seorang hamba kepada Tuhannya. Kita hidup di alam dunia tujuannya oleh Allah ada dua. Yang pertama buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali ibadah. Ibadah ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang panjang. Yang kedua, kita hidup di alam dunia tujuannya buat bermuamalah. Bergaul dengan sama manusia, dengan binatang, dengan alam sekitar, itu namanya muamalah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya apa? Kalau ada manusia muamalahnya kurang baik, belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Kita lihat antara ibadah hablum minallah dengan muamalah wajib seimbang. Nah, kalau ibu ibadah yang namanya wudhu sebentar, yang namanya zakat niat dikeluarkan, puasa hanya seharian, ibadah haji hanya 6 hari, yang rukunnya saja. Tapi yang namanya ibadah yang paling panjang yaitu menikah. Panjang apa pendek? Panjang. Makanya sebelum ada pernikahan diwajibkan kita memilah dan memilih. Mana calon suami, calon istri, calon ayah, calon ibu, buat calon anak-anak kita yang terbaik dalam ibadah yang sangat panjang. Rasul mengajarkan, tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha parika bidatid dini taribat kaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, turunan, cantik, agama. Ambil yang terbaik agamanya atau hidup kalian akan sengsara.